Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Abad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari bahasan Tauhid Al-Muyassar. Kita sekarang sampai di halaman 10, alhamdulillah, tentang ahamiyatut tauhid wa fadluhu. Urgensi tauhid dan keutamaannya. Nah, ini penting diketahui dalam semua cabang ilmu. Cabang ilmu apapun, itu kalau kita tahu urgensi dan keutamaannya, diharapkan kita semangat. Bahkan ini termasuk dari metode dalam berdakwah. Sebagaimana Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu nadhira wa basyira, pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Kabar gembira dengan Nabi menjelaskan keutamaan-keutamaan amal, ya. Agar apa? Agar kita semangat dalam menjalankannya. Ya. Jadi tujuan dari penjelasan dari keutamaan dan pentingnya sesuatu tidak lain adalah agar kita bersemangat untuk meraihnya. Dan tidak ada yang lain, ya, tujuan seorang muslim diciptakan itu selain untuk perkara ini. Juga tidak ada tujuan yang lain akhir dari kehidupan seorang muslim kecuali surga. Sementara surga itu diantara kuncinya adalah ini, tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Bisa dimulai, ya? Silakan. Ya, silakan Ustaz Omo Gifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahamiyatut tauhidi wa fadluhu. Urgensi tauhid dan keutamaannya. Al-awwal, at-tauhidu a'zamu arkanil Islam. Tauhid adalah rukun Islam yang paling agung. Wa akbaru da'aimahul idham. Tauhid adalah pilar atau penopang besar yang paling agung. Wala yumkinu lil mar'i, maka tidak mungkin bagi seseorang an yadkhula fil islami, untuk masuk ke dalam agama Islam, illa idza syahida bit tauhid, kecuali apabila ia bersaksi terhadap tauhid atau ketauhidan. Wa aqarra bil ubudiyyati lillah, dan mengakui ibadah itu hanya kepada Allah. Wa nafaha amma siwahu, dan meniadakan peribadatan terhadap selainnya. Lanjut Ustaz. Terus. Qala alaihi salatu wassalam, buniyal islamu ala khamsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhana, berpuasa Ramadan. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Baik. Ini urgensi
dan keutamaan yang pertama, bahwasanya tauhid adalah rukun Islam yang paling agung. Karena dia merupakan rukun Islam yang pertama. Ya. Seorang itu nggak dianggap keislamannya sebelum mempersaksikan tentang tauhid ini, ya, dan mengikrarkan penghambaan hanya kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Betul, tauhid ini kalau secara lisan termasuk hal yang mudah. Ya. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu ketika seorang mau masuk Islam yang sebelumnya dia bukan Islam itu harus mengucapkan hal itu. Dan yang lebih penting dari itu semua tentu konsekuensinya. Konsekuensi dari perkataan itu yang amat besar, ya. Dan itu harus dipahami oleh setiap orang. Saya berikan contoh sederhana. Seperti umpamanya menikah, ya. Menikah itu kan simpel. Adanya ijab qabul, ya, terpenuhinya rukun nikah. Ya. Di antaranya ijab dan qabul. Itu kan mudah ucapannya. Ya. Ucapan dari wali, saya nikahkan. Kemudian dari laki-laki, saya terima nikah. Singkat. Tapi di balik ucapan itu atau setelah seseorang mengucapkan saya terima nikahnya, maka setelahnya itu ada tanggung jawab yang besar yang harus dia pikul. Mulai dari mendidik istrinya, menafkahinya lahir dan batin, berbuat baik dan lain sebagainya. Bukan sekedar ucapan saya terima saja. Tapi konsekuensi dari ucapan itu adalah tanggung jawab yang harus dia lakukan. Seandainya seorang itu mengetahui hal tersebut, maka ya dia akan menjadikan syariat itu betul-betul sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang memang itu ditetapkan dalam agama kita. Termasuk yang mengucapkan kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat syahadat. Seorang yang masuk agama Islam, kalau dia cuma bermain-main saja, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia masuk Islam, tapi tuntutan, konsekuensi dari kalimat itu tidak diamalkan, maka tidak bermanfaat baginya. Dan amalan-amalan yang lain pun nantinya bahkan tidak akan berguna bagi dia kalau tauhidnya tidak benar. Nah, benarnya tauhid ini ya dengan mempelajarinya. Banyak orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, tapi nggak ngerti. Maka identitas keislaman ini harus kita pelajari, karena di sana ada tuntutan yang harus dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi tuntutan tersebut, maka dikhawatirkan dia berada dalam lingkungan Islam, tapi malah banyak syariat-syariat yang dia langgar tanpa dia sadari. Dan ini yang dikhawatirkan. Dan ini perlu semua orang belajar ilmu tauhid ini. Karena kalau tidak belajar ya seperti sekarang umpamanya. Ada perayaan Natal. Itu udah jelas kalau kita belajar akidah, apa sikap yang harus kita nampakkan. Ya. Tapi karena tidak mengerti tentang tauhid, akhirnya ya terjadi seperti yang kita saksikan. Ya. Jadi keislaman kita ini dipertaruhkan oleh tauhid kita. Tentu
sholat, zakat, saum, dan haji pun itu penting. Tapi pertaruhan pertama itu dari akidah kita. Taib. Selanjutnya. As-sani at-tauhidu ahamul muhimmati wa awwalul wajibati. Tauhid adalah perkara yang paling penting dan kewajiban yang utama atau pertama. Fahuwa muqaddimun ala kullil a'mali. Muqaddamun. Ya Ustaz? Bahwa muqaddam. Oh, nah. Fahuwa muqaddamun ala kullil a'mali. Maka tauhid didahulukan di atas semua amal. Wasabiqul kullil muhimmati limanzilatihil kubra wa li ahamiyatil udma. Dan perkara penting yang harus dikedepankan oleh karena kedudukannya yang besar dan urgensinya yang agung. Wa huwa awwalu ma yud'a ilaihi. Dan tauhid juga merupakan yang pertama kali diserukan atasnya. Qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'ad radhiyallahu anhu, lamma ba'asahu ilal Yaman, ketika beliau mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi segolongan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat, maka hendaklah yang pertama kali yang kamu serukan kepadanya adalah bersaksi. Maksudnya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Dalam sebuah riwayat disebutkan sampai mereka mentauhidkan Allah. Muttafaqun alaih. Taib. Ya. Tauhid itu hal yang paling penting ya, dan hal yang paling wajib. Bahkan tauhid ini diserukan yang pertama kali dan yang harus terus-terus diulang-ulang. Jangan kita mengatakan ini tauhid gampang nih secara teori. Betul, secara teori ini gampang. Ya. Seperti rukun iman misalnya. Anak SD bisa menjelaskan rukun iman itu apa. Tapi dalam praktik kehidupan, itu nggak bisa kalau kita nggak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak akan bisa tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya belajar tauhid dengan diulang-ulang itu akan mengokohkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau keyakinan kita semakin kokoh, nanti kehidupan ini kita bisa jalani sebagaimana mestinya, ya. Dan di sini dibawakan hadis tentang pengutusan Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu an ke Yaman dalam berdakwah. Nabi memesan agar yang didakwahkan itu tauhid terlebih dahulu. Bahkan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, atau ya nanti ada penjelasan bahwasanya inti dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam itu tentang tauhid. Tentang tauhid. Bukan berarti syariat yang lain tidak penting, penting sama. Hanya tauhid ini harus terus diajarkan. Karena apa? Ya amalan yang lain itu nggak akan diterima. Nanti di bawah ada penjelasan ibadah itu nggak akan diterima tanpa tauhid. Dan menjelaskan tentang tauhid kepada umat, ya, keyakinan itu bisa dengan berbagai macam cara.
Nggak mesti kalau umpamanya kita sudah melihat keluarga kita atau saudara kita atau tetangga kita, tanda kutip anti ya. Anti apa namanya? Ya, anti istilah-istilah tauhid, apalagi istilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz dan lain sebagainya dari para ulama kita. Kalau kita melihat masyarakat anti terhadap hal itu, kita langsung ditolak duluan, maka ada cara yang lain dalam menjelaskan tauhid. Inti dari tauhid itu keimanan, keyakinan. Umpamanya kita menjelaskan tentang ya kita ini hidup ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu Allah yang menentukan nasib kita. Itu kan menjelaskan tauhid rububiyah. Tanpa kita memberikan definisi ini tuh secara teori namanya tauhid rububiyah. Kalau di lingkungan yang memungkinkan tidak dijelaskan secara teoritis, tidak mengapa kita seperti itu ngobrol dengan teman, dengan keluarga. Kita ini hidup diciptakan, ada yang menciptakan, ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ngatur rizki kita Allah Subhanahu wa taala. Itu kan keyakinan-keyakinan. Kemudian Allah itu harus disembah. Nggak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Allah itu memiliki asma wa sifat. Kemudian Allah itu memiliki malaikat. Itu kan menjelaskan tentang keimanan kepada malaikat. Dan seterusnya. Menceritakan kengerian neraka, kenikmatan surga. Itu kan bagian dari tauhid. Pentingnya kita sempurna dalam beramal dan lain sebagainya. Jadi menjelaskan tauhid itu menjelaskan keimanan. Menjelaskan keimanan. Karena itu diantara pokok dari tauhid itu keimanan kita. Betul, keimanan itu tidak bisa diukur dengan perkara zahir. Karena adanya di hati. Ya. Lambat laun mungkin belum terasa pengaruhnya, dampaknya, efeknya. Tapi ya harus sabar, sedikit demi sedikit, gitu kan? Menjelaskan tentang keimanan dan lain sebagainya. Baru setelah itu menjelaskan tentang perkara-perkara yang berlawanan dengan tauhid, yaitu kesyirikan, kemudian yang berlawanan dengan sunnah, yaitu bid'ah, dan lain sebagainya. Maka setelah itu diharapkan manusia, keluarga kita atau tetangga kita mulai merenung gitu, tentang kehidupan. Karena apa? Hidayah itu menyapa seseorang umumnya, ya, pada umumnya itu dari pintu dia mengingat kematian atau mengingat akhirat. Dia akan sadar gitu. Kalau seorang sudah ditunjuki oleh Allah selalu mengingat akhirat dan paham tentang hakikat kehidupan dunia, maka dia akan mulai memperbaiki banyak hal dalam hidupnya. Perbaiki sholatnya, memperbaiki ibadah-ibadahnya yang lain. Dan itu adalah diantara buah dari tauhid. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, itu akan membuahkan perubahan dalam dirinya. Makanya yang pertama kali diserukan itu tentang tauhid, bukan berarti dalam berdakwah langsung misalnya kita bahas usul salasa, qawaidul arba dan lain sebagainya. Ada yang kadang nggak cocok gitu ya, udah wah ini wahabi, ini salafi dan lain sebagainya dengan sebutan-sebutan yang menyakitkan, yang semuanya itu fitnah. Bahkan tidak sedikit yang diselewengkan. Ini salafi. Salaf itu orang bukan orang salaf, tapi orang L-nya diganti dengan R. Itu kan mengerikan ya? Dan lain sebagainya. Karena nggak ngerti hakikat agama ini. Akhirnya sebagian manusia menjadikan agama ini main-main, ya, candaan dan sebagainya. Waliyadzubillah. Nasallallahu assalamu alaikum. Baik. Selanjutnya. As-sadis
al-ibadatu la tuqbalu illa bitauhid. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Bahwa syartu sihatiha, Ya, ya Ustaz? ya terus. Iya. Syarat sahnya ibadah. Wa asasu qabuliha, dasar asas untuk diterimanya ibadah tersebut. Wa ibadatu la tusamma ibadatun illa ma'at tauhid. La tu sama apa? Ibadatun, Ibadatan. ibadah. La tusamma ibadat illa tauhid. Dan tidak dinamakan atau tidak disebut sebagai ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Kama salata la tusamma salata, sebagaimana ketika salat tidak makan salat kecuali dengan disertai toharoh. Fa idza dakhala syirku, maka apabila ya, syirik masuk ke dalam ibadah tersebut, fasadatil ibadat, maka rusaklah ibadah tersebut. Kal hadasi idza dakhala fi taharati, seperti halnya hadas ketika masuk ke dalam taharah. Wal ibadatu biduni tauhidin, dan ibadah tanpa tauhid tusbihu syirkan yufsidul amal, maka menjadi syirik dan wa yuhbituhu wa yusayyiru sahibahu, menghapuskan pahalanya dan menjadikan pelakunya minal khalidina finnari, menjadikan pelakunya kekal di neraka. Jelas, Ustaz? Baik. Iya, ada yang kelewat tadi sedikit ya. Tentang yang pertama kali didakwahkan itu tauhid, bukan berarti kita tidak mengajari yang lain ya. Tidak mengajari baca Al-Quran, sholat, dan halal haram, dan ibadah yang lainnya. Dan jangan dibenturkan. Ini pernah ditanyakan ke beberapa masyaikh, penting mana katanya menghafal Al-Quran dan belajar akidah. Atau penting mana menghafal Al-Quran dengan belajar tafsir. Ini mempertentangkan atau menabrakkan kebaikan, itu nggak benar ya. Yang benar itu kita ambil kedua-duanya dengan kadar yang kita mampu. Bahkan kita bisa mengajarkan tauhid melalui tahsin, bisa. Umpamanya kita ngajarin tahsin surah Al-Ikhlas, kita jelaskan Allah itu esa, Allah itu satu-satunya yang harus diibadahi, Allah itu nggak beranak dan tidak diperanakan ya. Kita mengajarkan Al-Fatihah, kita ajarkan kandungan di sana, makna Rob, makna ilah, makna ibadah. Jadi yang pertama kali diajarkan tauhid itu bisa melalui dengan hal yang lain. Bahkan justru itu yang harus ditempuh. Ada sebagian orang yang kalau belajar tahsin, ya tahsinnya aja yang diambil ilmunya. Ilmu akidahnya jangan diambil. Wahabi itu mah, Salafi itu mah. Kalau tahsinnya diambil aja. Ini nggak seperti itu yang belajar itu ya. Kita belajar dari seorang guru itu ngambil segala sesuatunya. Makanya harus pilih-pilih guru itu. Kita belajar dari akidahnya, kita belajar dari akhlaknya, dan sebagainya. Ya. Karena ilmu itu bagian dari agama. Bahkan agama itu ilmu itu agama itu sendiri. Ya. Taib.
Yang ketiga ini, ibadah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Tauhid di sini ikhlas maksudnya ya. Karena inti dari agama itu tauhid. Inti dari tauhid itu ikhlas. Hanya mengarahkan ibadah untuk Allah semata, bukan untuk selainnya. Dan itu merupakan syarat syahnya amal. Syarat sahnya amal. Kemudian syarat diterimanya amal itu kalau bertauhid kepada Allah. Jadi dalam beramal, ya, pastikan dulu dalam jiwa kita untuk siapa amal ini, untuk apa, kenapa kita beramal. Itu pastikan dulu sebelum kita beramal. Dan kita akan tahu jawabannya kalau kita tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, orang beramal karena iseng. Orang beramal karena mud-mudan. Itu nggak akan dapat pahala kayak gitu. Nggak jelas tujuannya. Tapi kalau seorang itu beramal, beribadah, jelas tujuannya karena Allah, ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, ingin dapatin surga, itu akan jelas. Dia akan cerdas memilih amal, akan cerdas dalam melakukan amal. Berbeda orang yang tidak tahu hal itu. Jadi tauhid itu syarat diterimanya amal. Dan ini yang paling penting ya. Dari beramal itu bukan sekedar melaksanakan atau banyaknya. Tapi amalan kita diterima atau enggak. Karena amalan yang sedikit yang diterima itu lebih baik bagi kita. Dan dulu sekelas para nabi saja masih berdoa terhadap hal ini. Masih merasa takut, khawatir amalnya tidak diterima. Padahal para nabi itu Allah katakan semuanya itu orang-orang yang ikhlas. Tapi tetap berdoa kepada Allah agar diterima amalnya. Maksudnya selain kita mengusahakan memperbaiki niat kita, akidah kita, tetap jangan merasa pede. Ah, ini amal saya banyak nih. Belum tentu diterima semua. Ya. Makanya juga jangan disepelekan amalan yang kecil. Ya. Dan jangan terlalu pede dengan amalan yang besar. Sebagaimana jangan terlalu pede kalau kita tidak sering bertaubat. Ya. Taib. Kemudian dikatakan ibadah itu tidak disebut sebagai ibadah kecuali disertai tauhid. Artinya sebanyak apapun ibadah yang dilakukan, kalau nggak jelas tujuannya, niatnya bukan karena Allah, tidak disebut ibadah. Tidak disebut ibadah. Karena makna ibadah itu sendiri adalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan untuk meraih ridha Allah. Perbuatan, ucapan yang dengannya akan mengundang kecintaan Allah. Dan gak mungkin Allah mencintai ibadah, mencintai hamba, kalau hamba tersebut menunjukkan amalan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sebanyak apapun ibadah gak akan diterima. Dan ini kerugian yang sangat luar biasa. Kita capek, ya kita berpikir ya, perkara dunia saja kita capek, gak digaji gitu loh. Malah didenda atau dipecat. Itu kerugian. Kadang orang kalau berpikir perkara dunia, cepat connect-nya gitu ya. Connect-nya itu cepat gitu loh. Tapi kadang perkara akhirat, Allah sudah menjelaskan banyak perumpamaan di dalam Al-Quran, masih belum paham. Masih belum paham. Taib. Jadi ibadah gak disebut ibadah. Artinya gak bermanfaat tanpa tauhid. Sebagaimana sholat tidak disebut sholat kalau tidak bersuci. Yang bersuci di sini baik dengan air atau dengan tayamum. Syarat sahnya sholat adalah bersuci. Ini perumpamaan yang baik ya. Atau analogi yang sangat baik. Dan ini bisa kita temukan di Qawaidul Arba. Ya.
dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak disebut sholat kecuali bersuci. Apabila syirik bercampur masuk ke dalam ibadah, maka ibadah itu akan rusak. Sebagaimana hadas. Kalau kita bersuci, keadaan lagi bersuci terus hadas, batal kan? Misalnya kita udah punya wudhu atau udah mandi, terus hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, jadi batal dong. Ya. Begitupun ibadah. Kalau ketika kita melakukan ibadah dan kita nggak sadar kemusyrikan juga kita lakukan, ibadah itu batal, nggak dapat apa-apa, lebur amalan kita. Jadi itu bahayanya kalau kita tidak mempelajari tauhid, diantaranya akan jatuh ke lawannya yaitu musyrik. Dan tanpa sadar, waliyadzubillah, tanpa sadar melakukan kemusyrikan. Ibadah tanpa tauhid itu akan menjadi musyrik. Seperti apa orang beramal karena ria? Amalnya lebur. Rusak, amalnya lebur. Bahkan menjadikan pelakunya termasuk orang yang kekal di neraka. Nauzubillah. Contoh sederhana. Dan ini patut kita renungkan setiap saat bahkan. Karena hati kita yang merupakan tempat niat berubah-ubah. Kalau kita tidak lihat setiap saat, ya udah, niat kita pun ikut berubah. Ya. Jadi sengaja Nabi menggambarkan tentang 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Ini sebagai renungan bagi kita agar kita berhati-hati dalam niat, agar kita selalu memperbaiki niat kita. Orang yang amal baik melakukan amalan yang baik, bahkan istimewa, menjadi ahli ilmu, ahli Quran, dermawan, jihad, itu kan istimewa semua. Nggak bisa diraih kecuali dengan perjuangan yang luar biasa. Dan capek untuk dapatkan itu. Dapat ilmu tuh capek. Untuk dermawan pun capek. Kita harus kaya raya. Apalagi untuk jihad, taruhannya nyawa. Tapi apa yang terjadi ketika niatnya salah, tidak ikhlas, ria, dan ria itu bagian dari kemusyrikan. Amalannya lebur. Dan 3 kelompok tadi, betul Allah lemparkan ke dalam neraka. Allah lemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Jadi selain kita berusaha mengondisikan atau mujahadah diri kita untuk ibadah, tapi kita juga mengusahakan diri kita untuk ikhlas dalam niat. Karena menjaga niat itu lebih berat daripada amalan itu sendiri. Lebih berat daripada amalan itu sendiri. Jangan merasa aman, insya Allah saya ikhlas dan sebagainya. Berat hati itu. Sebagian ulama mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada perkara yang lebih berat untuk aku obati melebihi niatku. Ada sebagian orang yang jarang memperhatikan batinnya. Dia sibuk dengan perkara zahir. Akhirnya banyak terterpa penyakit hati. Ria, ujub, sum'ah,
dan lain sebagainya. Dan ini perkara-perkara itu hal yang disenangi manusia. Dipuji itu kan disenangi. Diceritakan reputasi, di hal-hal baik kita itu kan senang kita. Tapi itu justru yang membinasakan kita. Itu yang membinasakan kita. Bukan berarti kalau kayak gitu ya udah kita amalnya biasa-biasa saja. Ya kalau kita ya amalnya biasa-biasa saja, kita ingat ayat walikulling darajatum mimma amilu. Derajat di surga itu tergantung amalan kita. Kalau kita menganggap ya udah kita biasa-biasa saja, gimana nanti derajat kita? Baik, selanjutnya. Baik, Ustaz, Ana lanjutkan. Ar-rabi' at-tauhidu sababun lil amani wal ihtidai fid dunya wal akhirah. Yang keempat, tauhid adalah sebab untuk meraih keamanan dan meraih hidayah di dunia dan di akhirat. Wa dalilu qawlihi ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Suratul An'am al-ayah as-saniyah wa orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Fadzulmu al-muradu bihi huna asyirku kama bayyana dzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan kezaliman yang dimaksud pada ayat tersebut adalah kesyirikan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay haula'i alladziina akhlasul ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu wa lam yusyriku bihi syai'a, yaitu mereka orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak mensyarikatkannya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Humul aminuna yaumal qiyamati, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirati, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Faman ata bitauhid taman falahul amnu tam, falahul amnu at-tamu wal ihtida'u tamu. Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan sempurna, maka baginya keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna. Wa dakhala al-jannata bila adzabin, dan ia masuk ke dalam surga tanpa azab. Wasyirku azlamu zulmi, dan kesyirikan merupakan kezaliman yang paling zalim. Wa tauhidu a'dalul adali, dan tauhid merupakan keadilan yang sangat adil. Baik. Ini diantara keutamaan yang lain ya, atau urgensi yang lain, yaitu tauhid bisa menjadi sebab keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Rasa aman itu adanya di dalam hati. Rasa aman adanya di dalam hati. Karena ya sebagai contoh ya, terkait dalam menghadapi kehidupan, mungkin satu orang dan orang lain kondisi beda-beda. Ada orang yang Allah lapangkan segala sesuatunya, tapi hatinya masih khawatir akan hari esok. Banyak kekhawatiran yang dia pikirkan tentang hari esok. Padahal bersamaan dengan itu Allah berikan segala sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Karena ada di hati, rasa aman, tidak cemas, itu adanya di hati. Orang yang bertauhid itu hatinya tentram. Hatinya
tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan dalam menghadapi kehidupan. Betul, kalau merasa pasti manusia ya, merasa sedih. Hanya tauhidnya, keyakinan dia terhadap Allah itu mengobati dirinya. Makanya kan dalam doa ada ya, wa minal yakini ma tuhawinu bihi alaina masaibat dunya. Kita minta dibagikan oleh Allah rasa yakin terhadap janji-janji Allah. Dan rasa yakin ini adalah buah dari tauhid tentunya. Yang dengan rasa yakin itu akan menjadi ringan, menjadi hina perkara-perkara dunia. Sehingga rasa aman ini, itulah rasa aman di dunia. Petunjuk juga sama. Dia sudah jelas kepada siapa dia menyembah, berbakti, beribadah. Sehingga dia berjalan sesuai dengan jalur, rute yang memang itu digariskan yang akan menuntun dia ke surga. Itu di dunia. Adapun di akhirat jelas ya, rasa aman di akhirat itu mengerikan, hari kiamat itu. Mengerikan, semua orang ketakutan, tersibukan masing-masing. Di depan kita ada hisab, ada mizan, ada sirat, surga dan neraka. Ahli tauhid dia aman, hatinya tenang karena apa? Dia tahu dengan bekal tauhid dan di akhirat itu sudah akan ketahuan nasib seseorang itu. Mulai dari dicabut nyawa itu udah ketahuan nasib seorang itu akan seperti apa. Nanti di padang mahsyar juga akan ketahuan. Ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang tertunduk, ada wajah yang memutih, ada wajah yang menghitam. Ada yang gigit jari dan lain sebagainya, itu udah ketahuan. Itu yang akan didapatkan di dunia dan di akhirat. Makanya di sini dikatakan orang-orang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, itulah orang yang mendapatkan keamanan. Kezaliman di sini maksudnya kesyirikan. Karena dulu para sahabat ketika mendengar ayat ini merespon, siapa di antara kita yang terbebas dari kezaliman? Gak ada yang gak zalim. Khawatir para sahabat ini. Maka Nabi menjelaskan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana perkataan Luqman atau firman Allah dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Jadi orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampurkan dengan kemusyrikan. Di sini isyarat banyak orang yang beriman tapi masih tercampur dengan kemusyrikan. Sehingga yang Allah janjikan keamanan di sini bagi yang tidak mencampurkan. Ini menunjukkan ada sebagian kaum muslim, kaum mukmin beriman tapi bersamaan dengan itu dia melakukan kemusyrikan juga tanpa disadari. Maka orang yang seperti ini gimana nanti nasibnya ya? Nanti dilihat lebih cenderung kemana dia. Jadi orang yang keimanannya tidak tercampur dengan kemusyrikan, dan kemusyrikan itu hal yang sangat tersembunyi, mudah atau sulit untuk disadari. Sulit untuk disadari. Seperti semut hitam di atas batu putih di kegelapan malam. Nyaris nggak terlihat. Makanya sering kontrol hati kita itu ya. Karena khawatir kita terhinggapi tanpa kita sadari. Itu yang paling berbahaya. Itu yang paling berbahaya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menggambarkan yang dimaksud orang-orang beriman tadi itu siapa? Yaitu mereka yang mengikhlaskan ibadah. Memurnikan ibadah kepada Allah saja. Tidak ada tujuan yang lain. Jadi dalam ibadah itu jangan sampai kita nggak jelas tujuan atau tujuannya bukan untuk Allah. Ada orang yang ibadah nggak jelas tujuannya. Kenapa kamu infak? Ya pengen aja infak.
Kalau nggak pengen berarti nggak infak. Kayak gitu kan. Jadi ibadah itu jangan sampai nggak jelas tujuan dan jangan sampai salah tujuan. Tetapkan tujuan itu untuk Allah semata. Ya. Nah, mereka itu yang akan mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Karena hari kiamat itu mencekam. Ya. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ya. Ngeri hari kiamat itu hanya beberapa orang yang diberikan keamanan. Maka orang yang mengamalkan tauhid dengan sempurna, maka dia pun akan mendapatkan keamanan dan petunjuk yang sempurna. Dan masuk surga tanpa azab. Ini yang kita harapkan. Dan ini sesuai dengan janji Nabi, akan ada di umatku 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Sebagian riwayat dari masing-masing orang itu akan membawa 70.000 lagi. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan, masuk surga tanpa azab. Ini yang selalu hendaknya kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meminta kemulusan perkara-perkara dunia kita, kelancaran urusan di dunia kita, ini yang mesti kita minta kepada Allah. Ya Allah, masukkan saya atau masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Kemudian dijelaskan, kemusyrikan itu merupakan kezaliman yang paling zalim. Karena menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Kan zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemusyrikan disebut zalim karena dia menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Dan kenapa paling besar? Karena hak pertama Allah itu diibadahi. Hak pertama Allah diibadahi. Artinya kewajiban kita kepada Allah itu beribadah. Terus kita tempatkan ibadah itu bukan pada tempatnya. Maka kita sudah berbuat zalim yang besar. Begitupun tauhid, itu hak Allah yang paling besar. Kalau kita tunaikan hak Allah itu, maka kita sudah menunaikan perkara yang paling adil. Ya. Jadi tauhid itu merupakan sebab keamanan, memperoleh keamanan di dunia dan di akhirat. Baik, selanjutnya. Al-khamis, at-tauhidu sababu dukhulil jannati wa najati minan nari. Dan tauhid menjadi sebab masuk ke dalam surga dan terselamatkan dari neraka. Qala alaihi salatu wassalamu, Nabi alaihi salatu wassalamu bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wa naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, muttafaqun alaih. Barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata, tidak ada syirikat baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hambanya dan rasulnya, dan kalimatnya yang Allah tiupkan pada Maryam dan ruh darinya, dan mempersaksikan bahwasanya surga adalah hak, neraka adalah hak, Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Muttafaqun alaih. Terus sama satu hadisnya ya. Ya, sebentar. Qala alaihi salatu wassalamu, Nabi alaihi salatu wassalamu bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yanbaghi bidzalika wajhullah muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, yang mengharapkan dengan perkataannya tersebut wajah Allah, muttafaqun alaih. Baik. Ini nomor 5 ya. Tauhid adalah sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Masuk surga dan selamat dari neraka, inilah kesuksesan yang hakiki.
masuk surga dan selamat dari neraka, inilah kesuksesan yang hakiki yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan hidup kita. Allah menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang telah sukses. Jadi sukses menurut Allah, menurut Al-Quran, adalah selamat dari neraka masuk surga. Karena apa? Kalau sukses dunia, kehidupan dunia itu menipu. Ya, kehidupan dunia itu menipu. Kita terbuai dengan kenyamanannya, keindahannya. Tapi kalau kita fokus di sini, sukses yang hakiki itu selamat dari neraka masuk surga, kita akan berpikir amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Itulah yang kita tempuh. Ya, itu yang kita tempuh. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi kepada kita. Kata Nabi SAW, "Ma baqiya min syai'in yuqarribu bihil jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah tersisa sesuatu apapun yang bisa mendekatkan, memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka kecuali Nabi udah jelaskan. Berarti kita tinggal mempelajarinya. Dan di sini pun menunjukkan ya penting kita mempelajari agama kita agar kita bisa tahu mana jalan selamat, mana jalan celaka, mana jalan yang harus diikuti, mana jalan yang harus dijauhi, mana jalan yang harus kita berpegang teguh, mana jalan yang harus kita hindari. Dan di sini jelas ya, orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Tuhan Nabi Isa itu. Dan Nabi Isa itu merupakan kalimat Allah. Kalimat Allah itu kun fayakun, maksudnya yang Allah tiupkan. Kemudian yakin surga itu benar. Di dalamnya ada kenikmatan. Neraka pun itu benar. Di dalamnya ada azab. Yang kedua-duanya Allah siapkan dari sekarang. Maka dengan keyakinan tersebut, pasti akan menumbuhkan amal. Akan menumbuhkan amal untuk persiapan. Maka dengan dasar itu dan dasar amal, itulah akan jadi sebab Allah memberikan dia rahmat dan Allah akan memasukkan ke surga. Di atas amalan apapun. Bukan berarti di atas amalan apapun, walaupun nggak sholat, enggak. Maksudnya walaupun dia hanya melaksanakan kewajiban saja dalam agama, selama tauhidnya benar, dia akan masuk surga. Apalagi mengerjakan hal yang sunnah, meninggalkan hal yang dilarang, hal yang makruh, itu tentu lagi. Jadi dengan amalan apapun jangan dipahami, kalaupun nggak beramal bisa dong. Enggak lah. Amal itu tetap menjadi sebab mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya amalan yang kecil kalau niatnya baik akan Allah lipat gandakan. Sebagaimana amalan yang besar kalau niatnya salah, Allah tidak akan berikan pahala. Kemudian Nabi pun bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia mengharap wajah Allah. Jadi mengucapkan ini kalimat tauhid ya. Kalimat tauhid itu kalimat yang mulia yang diucapkan dengan penuh penghayatan dan dia yakin dengan konsekuensinya dan berharap wajah Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Bukan seperti kebanyakan orang mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan di kuburan dan meminta kepada penghuni kubur. Nah, ini bertolak belakang. Di sisi lain yang dia ucapkan, dia meniadakan penyembahan, berdoa, permintaan kepada selain Allah, tapi perbuatannya malah sedang minta kepada selain Allah.
Ini bertolak belakang dan ini menunjukkan kekeliruannya. Jadi ucapan la ilaha illallah itu harus dipahami maknanya. Bukan sekedar mengucapkan, karena banyak orang yang minta ke kuburan ya, sampai tawaf di kuburan. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Atau zikir setelah sholat la ilaha illallah sampai masjid kerasa gempa ya, karena ucapan la ilaha illallah. Saking kompaknya dengan suara yang keras. Nggak ada contoh dari Nabi SAW hal-hal seperti itu. Baik. Selanjutnya. Sadis at-tauhidu najatu min karbid dunya wal akhirati. Yang keenam, tauhid adalah penyelamat dari kesulitan dunia dan akhirat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, at-tauhidu mufazzi'u a'da'ihi wa awliyaihi. Mafza'u. Oh, mafza'u. Apa ini Ustaz mafza'u? Tadi Ana cari. Ketakutan apa gimana Ustaz? Yang menakuti, hal yang menakutkan ya bagi musuh-musuhnya dan bukan. Mafza'u itu tempat berlindung. Ya. Tempat berlindung. Tauhid merupakan tempat berlindung dari musuh-musuhnya dan wali-walinya. Iya. Yeah. Hamzah. Fa amma a'da'uhu, adapun tempat berlindung dari musuh-musuhnya, wa yunjihim min karbid dunya wa syada'idiha. Tauhid menyelamatkan mereka dari kesulitan dunia dan kesulitan-kesulitannya, kesusahan-kesusahannya. Iya. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Suratul Ankabut al-ayah al-khamisah wa sittun. Apabila mereka berlayar di lautan, dan datang gelombang yang besar, mereka berdoa mengikhlaskan doanya kepada Allah, mengikhlaskan baginya agamanya. Namun ketika mereka terselamatkan ke daratan, tiba-tiba mereka menjadi musyrik kembali. Al-ba, wa amma awliya'uhu, adapun tempat berlindung bagi wali-walinya, panajihim min qurabatid dunya wal akhirah wa syada'idihima, fa hadhihi sunnatullahi fi ibadihi. Tauhid menyelamatkan mereka dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat serta kesukaran-kesukaran pada keduanya, dan ini merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Fama dafa'at syada'idud dunya bimisli tauhid, dan tidak ada yang dapat menolak kesulitan dunia sebagaimana tauhid. Walidzalika kana du'aul karbi bit tauhid, dan oleh karenanya adalah doa ini maksudnya apa Ustaz? Du'aul karbi bit tauhid. Doa ketika menghadapi kesulitan. Dan oleh karenanya doa untuk menghadapi kesulitan dengan tauhid. Wa da'watu dhinnuni allati ma da'a biha makrubi illa farrajallahu makrubun. Wa da'watu dhinnuni allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu qurabahu bitauhid. Dan doanya Dhunnun, yaitu Yunus, yeah, yang dia berdoa dengannya dari kesulitan. Tidaklah orang yang mengalami kesulitan berdoa dengannya.
Tidaklah orang yang mengalami kesulitan berdoa dengannya kecuali Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya dengan tauhid, dengan sebab tauhid. Ya. Fala yulqi fi qurabil idhami illa syirku. Dan tidak ada yang yulqi di sini menyebabkan apa gimana Ustaz? Yang terjatuh. Dan tidak ada yang terjatuh dalam kesulitan yang sangat besar kecuali kesyirikan. Wala yanji minha illa tauhid. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan darinya kecuali tauhid. Fahuwa mabza'ul khalqiyah wa malja'uha wa husnuha wa giyasuha. Iya. Yes, Terus? Dan dia adalah tempat berlindung makhluk ya Ustaz, khalqiyah. Tempat berlindung bagi makhluk dan tempat keselamatannya serta bentengnya. Dan gias di sini apa Ustaz? Masih bermakna sama ya. Oh, masih bermakna. Benteng atau tempat yang menyelamatkannya. Baik. Ini jadi tauhid itu sebab terselamatkannya dari kesusahan di dunia maupun di akhirat. Betapa agungnya tauhidnya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan tauhid itu dijadikan tempat berlindung oleh musuh Allah, maksudnya orang-orang musyrik. Musuh-musuh Allah di sini orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan oleh wali-walinya, orang-orang beriman dan bertakwa. Wali itu orang beriman dan bertakwa. Jadi tauhid ini ketika ada pada orang-orang beriman akan menjadikan orang-orang beriman itu terselamatkan dari kesusahan. Bahkan orang kafir dan orang musyrik pun ketika mereka ada kondisi mereka itu yakin kepada Allah, mereka mendapat kemuliaan dari tauhid itu, mendapat pengaruh baik yakni berupa keselamatan dari tauhid itu. Ini menunjukkan orang kafir dulu itu, orang musyrik terdahulu itu ada sesekali mereka tuh yakin sama Allah. Masa kita enggak gitu loh. Dulu orang-orang kafir ada saat mereka tuh yakin itu kepada Allah. Maka di sini dikatakan, adapun musuh-musuh Allah, yakni orang-orang musyrik maksudnya, Allah menyelamatkan mereka dari kesulitan dunia. Kenapa ya? Dunia kalau di akhirat mah udah nggak ada ampun. Di akhirat nggak ada ampun. Nggak ada orang yang mati dalam keadaan musyrik diampuni, nggak ada. Tapi di dunia itu orang-orang musyrik Allah selamatkan. Ya. Yaitu ketika mereka berlayar di atas kapal, kemudian mereka terombang-ambing ya, oleh ombak, badai, mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Coba ini perhatikan. Orang musyrik bisa beribadah dengan ikhlas ketika mengalami kesulitan. Masa kita enggak gitu loh. Dan Allah dengar mereka. Kita harus lebih husnudzon lagi kepada Allah. Orang musyrik, orang kafir saja Allah dengar, Allah kabulkan. Bahkan Allah selamatkan mereka. Tapi apa respon mereka kalau ketika di darat ya mereka musyrik lagi. Ini orang musyrik dahulu tuh ada. Mereka masih ada keimanan, kepercayaan kepada Allah. Ya. Masa kita enggak gitu loh. Dan disebutkan kalau tidak salah di tafsir Imam Al-Baghawi, orang musyrik itu ketika mereka mau berangkat berlayar ini, mereka bawa patung-patungnya. Bawa di atas kapal mereka. Pas ombak datang, badai datang, ternyata patung itu nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya mereka lempar ke laut patung-patung itu. Karena saat itu mereka tahu hanya Allah yang mampu
untuk menyelamatkan mereka. Dan Allah selamatkan. Jadi keadaan ini faida rokibu, ya, apabila mereka menunggangi, yang dimaksud mereka di sini orang kafir, orang musyrik, bukan orang beriman. Tandanya apa itu? Ketika mereka terselamatkan, mereka kembali musyrik. Orang musyrik saja seperti itu, masa kita enggak? Adapun terhadap wali-walinya, maksudnya orang beriman dan bertakwa, itu jelas Allah selamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Ini sebuah sunatullah pasti. Dan tidak ada yang bisa menolak kesusahan di dunia kecuali tauhid, melebihi tauhid, selain tauhid. Makanya doa ketika menghadapi kesulitan itu doa yang ada unsur tauhidnya, ada unsur mentauhidkan Allah. Maksudnya dalam kata-kata tersebut ada unsur mentauhidkan Allah, kata kalimat tauhid, ya. Termasuk doanya Nabi Yunus, ya. Doanya Nabi Yunus alaihissalam, ya. Ketika beliau ditelan oleh ikan dan itu kesulitan, kan? Itu Nabi Yunus berdoa, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Alla ilaha illa anta. Nah itu tauhid, pengakuan tauhid. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Aku sadar aku ini orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang zalim. Itu doa Nabi Yunus alaihissalam, surah Al-Anbiya, ya, ayat 87. Dan di sini disebutkan, tidaklah seseorang yang terkena kesulitan berdoa dengan doa itu kecuali Allah akan, atau pasti Allah akan uraikan, akan berikan dia jalan keluar dari kesulitannya. Dan itu karena sebab tauhid. Ya. Jadi orang kafir saja Allah berikan solusi. Masa kita enggak? Pasti itu. Tinggal kita mau enggak lebih ikhlas kepada Allah. Itu kuncinya. Ya. Dan tidak ada sebab yang mendatangkan musibah kecuali kemusyrikan. Ya. Kecuali kemusyrikan. Seperti sekarang, ya. Penyebab kerusakan di muka bumi itu karena kemusyrikan, dosa dan maksiat. Langit dan bumi hampir pecah, hampir meledak. Ketika dikatakan Allah itu punya anak. Karena marah. Kalau langit dan bumi tidak Allah tahan, itu akan meledak. Nggak terima Allah dikatain seperti itu. Karena perkataan yang paling menyakitkan bagi Allah ketika Allah dikatakan punya anak dan punya istri. Kita orang beriman, malah ikut-ikutan ngucapin selamat Natal. Itu di mana akidah kita? Di mana pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana langit dan bumi marah, murka, Allah disebutkan seperti itu. Kita malah ikut-ikutan. Ya, atas nama toleransi dan sebagainya. Seorang beriman terhadap akidah itu prinsipnya jelas, kuat. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Bukan ya seperti tadi. Jadi yang menyebabkan dunia ini bencana dan karena kemusyrikan, kekafiran dan sebagainya. Baik. Terus Yes. As-sabi' at-tauhid huwa al-hikmatu min khalqil insani wal jinni. Yang ketujuh, tauhid merupakan hikmah dari penciptaan manusia dan jin. Qala ta'ala
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Surat Az-Zariyat al-ayah At-Tasi' ay liyuwahhidun. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 59. Maksudnya adalah untuk mentauhidkan aku. Fama ursilat rusulu wala unzilat kutubu wala syuri'at syara'i'u wala ujidal khalqu illa liyuwahhidullaha wa yu'badu duna siwa. Dan tidaklah diutus para rasul dan diturunkannya kitab-kitab dan tidaklah disyariatkannya syariat-syariat dan tidak pula diciptakannya makhluk kecuali untuk mentauhidkan Allah dan untuk diibadahi dan untuk wa yu'badu duna siwa. Dan agar Allah diibadahi bukan selainnya. Dan agar Allah diibadahi dan bukan selainnya. Taib. Nah, ini tujuan diciptakan manusia itu untuk beribadah. Bahkan tujuan segala sesuatu itu Allah tata kelola agar Allah diibadahi. Allah menurunkan Rasul, mendakwah, Allah menurunkan kitab, adanya syariat. Tujuannya satu, agar Allah diibadahi. Dan bukan berarti Allah butuh, enggak. Allah enggak butuh. Seandainya makhluk durhaka semua, enggak akan mengurangi. Tapi kita yang butuh kepada Allah. Dan ini ada sebagian orang yang, kenapa kamu beribadah? Kita balik nanya, untuk apa kamu diciptakan? Ya, kita diciptakan untuk menikmati kehidupan, ya. Dan lain sebagainya. Itu jawaban orang-orang kafir. Orang-orang beriman menjadikan kehidupan ini bekal, sarana untuk akhirat. Dengan tidak meninggalkan sewajarnya dari dunia. Hal-hal yang dibolehkan. Tapi orang kafir menjadikan hidup di dunia ini seolah nanti nggak ada lagi kehidupan. Makanya kita lihat, semua perkara ingin mereka rasakan. Kenikmatan semua ingin mereka rasakan. Dunia ingin mereka kelilingi semuanya. Makanan ingin mereka cicipi. Pakaian ingin mereka pakai dan lain sebagainya. Kalau orang beriman, ya sekedarnya. Mampu silahkan, enggak sabar. Dan itu pun akan dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sini akan nampak pola kehidupan seseorang. Yang paham bab ini akan nampak dari pola kehidupannya. Apakah dia menjadikan dunia ini sebagai sarana atau betul-betul merasa dunia ini segalanya. Seolah nanti tidak ada lagi kehidupan. Bahkan tadi jawabannya orang kafir seperti itu. Kalau ditanya, untuk apa kamu? Untuk apa? Kalau ada yang bertanya, untuk apa kamu beribadah? Kita balik nanya, untuk apa kamu hidup? Ya, hidup untuk nikmati dan sebagainya. Nanti kita mati udah selesai. Padahal tidak demikian. Bahkan ada orang yang meneliti, ya. Tidak ada agama yang menjelaskan secara detail, rinci kehidupan setelah kehidupan dunia selain Islam. Tidak ada agama yang menjelaskan secara detail kehidupan setelah kematian selain agama Islam. Menunjukkan apa? Kebenaran agama Islam. Agama yang lain nggak bisa menjelaskan setelah itu. Karena apa? Nggak dibimbing oleh wahyu. Kalau agama Islam itu dibimbing oleh pencipta, dibimbing oleh wahyu, lengkap. Sampai orang itu, sampai kita nanti jelas di mana tempat terakhir kita. Jadi kita diciptakan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bukan berarti kita tidak melakukan atau tidak menikmati sebagian dari dunia yang dibolehkan. Hanya kalau kita merasa di dunia ini capek dan sebagainya, ya, itu kita berpikir, oh berarti jangan sampai nanti kita capek 2 kali gitu di akhirat. Orang yang sadar seperti ini, maka dia akan memanfaatkan kehidupannya sebagai sarana untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi nanti di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan, ya. Barangkali ada yang ditambahkan atau ditanyakan, silakan, ya.
Ustaz, jazakumullah khairan untuk materinya. Ada satu pertanyaan dari chat Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah orang yang bertauhid juga akan mendapatkan jaminan keamanan dari terjadinya musibah, bencana alam, atau azab yang terjadi di daerahnya? Taib. Pertama, perlu diketahui dulu musibah yang ada terjadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, di dunia. Dan yang namanya ujian ya, setiap orang itu akan mengalami ya, dengan ujian yang beda-beda tentunya tiap orang itu ya. Adapun seseorang di suatu kondisi dia terselamatkan atau terhanyutkan ya, itu atas takdir Allah tentunya ya. Tapi jangan juga kita memutlakan hal itu ya. Memutlakan hal tersebut ya. Karena sebagian orang-orang soleh yang sudah jelas-jelas juga kesolehannya, ada yang terkena ta'un dulu di zaman sahabat itu. Apakah kita menyebutkan itu kurang tauhidnya? Tentu tidak. Yang jelas yang namanya kehidupan itu musibah, itu ujian dari Allah. Dan seorang itu terselamatkan atau terhanyutkan itu atas takdir Allah dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita husnudzon kepada Allah terkait hal itu. Baik, Allah a'lam bishawab. Ustaz, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini mungkin bisa kita cukupkan Ustaz, karena insya Allah sebentar lagi akan adzan. Silakan ditutup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz, barakallahu fikum. Alhamdulillah untuk daras hari ini sudah selesai ya dengan ditutup dengan pertanyaan. Insya Allah akan kita kembali lagi pekan yang akan datang. Jazakumullah khairan untuk hadirannya semuanya ummahat wa akhwat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.